Sejarah Kerajaan Champa. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui jamaah dari India, Persia, dan pedagang Arab, dan menyebar antara jamaah Cham sejak adanya perkembangan kerajaan mereka di daerah tengah Vietnam dan dikenal dengan nama Kerajaan Champa. Kerajaan Champa didirikan di Vietnam oleh orang-orang Cham yang secara etnis tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang Vietnam. Ketika Kerajaan Funan yang berada di sebelah selatan Champa dipengaruhi oleh Cina, Kerajaan Champa selama 1600 tahun juga mendapatkan pengaruh dari Cina. Akibat dari hal itu, Champa harus mengimbangi kekuatan di antara dua negara tetangganya dalam hal jumlah penduduknya dan pola militer. Vietnam di utara dan Khmer atau Kamboja di selatan. Seperti Funan, Kerajaan Champa menerapkan kekuatan perdagangan, pelayaran laut yang berlaku hanya di wilayah yang kecil. Pertengahan abad ke-8 merupakan waktu yang kritis bagi Champa. Seperti Kamboja, Champa harus bertahan di atas sejumlah serangan dari Jawa. Tetapi bahaya Jawa secara berlaku pada awal abad ke-9, karena Champa sendiri juga melakukan serangan-serangan. Di bawah Hariwarman I, Champa menyerang provinsi-provinsi Cina sebelah utara dengan mendapat kemenangan. Champa juga melakukan penyerangan ke Kamboja di bawah pimpinan Jayawarman II, yaitu pendiri dinasti Angkor. Serangan tersebut dibalas oleh Indrawarman II. Di bawah Indrawarman II, 854 hingga 893, didirikan ibu kota Indrapura di provinsi Guangnan. Ia memperbaiki hubungan dengan Cina. Pemerintahannya merupakan pemerintah yang damai, terutama dengan didirikannya bangunan-bangunan besar Buddha, sebuah tempat suci yang reruntuhannya terdapat di Dong Duong di sebelah tenggara Mison. Ini adalah bukti pertama adanya Buddha Mahayana di Champa. Indrawarman II mendirikan 6 dinasti dalam sejarah Champa. Raja-rajanya lebih aktif daripada sebelumnya dalam perhatiannya pada kehidupan di negeri itu. Mereka bukan saja mendirikan tempat-tempat suci baru, tetapi juga melindungi bangunan-bangunan keagamaan itu dari para perampok dan memperbaikinya kembali jika rusak. Selama pemerintahan pengganti Indrawarman, Jayasimawarman I, hubungan dengan Jawa menjadi erat dan bersahabat. Seorang keluarga permaisurinya berziarah ke Jawa dan kembali dengan memegang jabatan tertinggi dengan sejumlah raja di bawahnya. Hubungan ini menjelaskan pengaruh Jawa pada kesenian Champa. Selama abad ke-10, terjadi banyak peristiwa penting di Champa. Tahun 907, dinasti Teang jatuh di Cina, dan orang Annam mengambil kesempatan itu untuk maju dan mendirikan kerajaan Dai Chow Viet, Annam dan Tongking tahun 939. Awalnya perubahan ini hanya berpengaruh sedikit pada Champa. Akan tetapi kemudian timbul keributan antara Champa dengan kerajaan-kerajaan baru itu. Kemudian Champa dikuasai dan mulai mencari pengakuan dari Cina. Tahun 988 terjadi pembalasan oleh Champa di bawah Raja Vijaya atau Bindin setelah masa damai yang singkat. Ia mendapat jaminan pengakuan dari Cina dan memperbaiki ibu kota Indrapura. Abad ke-11 merupakan masa kehancuran Champa. Champa kehilangan provinsinya karena direbut oleh Annam. Mereka mengirim misi ke Cina berturut-turut dan tahun 1030 bersekutu dengan Suryawarman I dari Angkor. Tahun 1044, Annam melakukan penyerangan besar-besaran terhadap Champa dan Champa mengalami kehancuran. Ibu kota Vijaya direbut dan Raja Jayasimawarman II dinaikkan pangkatnya. Dinasti ke-8 didirikan oleh seorang pemimpin perang yang bergelar Parameswaraman I dan mulai menghidupkan kembali kerajaannya. Ia menekan pemberontakan di provinsi bagian selatan dan berusaha mengembangkan hubungan baik dengan kedua Annam dan Cina dengan sering-sering mengirimi misi. Seorang pangeran bernama Tang
mendirikan dinasti ke-9. Beliau mengambil gelar Hariwarman IV dan segera memperlihatkan kekuasaannya dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penyerangan dan membangkitkan kesejahteraan negerinya. Kebangkitan Champa sangat cepat. Setelah berhasil mengusir Annam dari Champa, selanjutnya menghancurkan serangan Khmer dan membalasnya dengan mengirim pasukan penyerang memasuki Kamboja. Politik Hariwarman IV memelihara hubungan yang lebih baik dengan Annam. Sejak itu dengan sedikit keraguan, kemudian ia bersekutu dengan Cina dan merencanakan penyerangan terhadap Annam. Ketika gagal, ia bertanggung jawab melindungi dari kemarahan orang Annam yang mengirimkan tawaran perdamaian, yaitu dengan memberi upeti kepada Annam secara teratur. Khmer juga mulai menyerang Champa. Bagian utara Champa telah berada di bawah kekuasaan Khmer, tetapi di bagian selatan Panduranga, seorang raja baru, Jaya Hariwarman I, bangkit tahun 1147. Kemudian setelah mendesak keluar pasukan Khmer, ia terus menyerang dan mengembalikan wilayah dan menyatukan kembali kerajaan. Kesulitan Jaya Hariwarman I belum teratasi. Tahun 1155, Panduranga mulai memberontak, tetapi ia dapat memperbaiki kembali kerusakan-kerusakan karena perang dengan menggunakan sebagian barang carahannya untuk memperbaiki candi-candi dan membangun yang baru. Beliau juga mengirim utusan ke Cina dan menenangkan Annam dengan membayar upeti secara teratur. Ketika Jaya Hariwarman I mangkat, ia digantikan oleh seorang aventutir yang cerdik bernama Jaya Indrawarman IV yang telah merebut tahta dari putra Jaya Hariwarman I. Kemauannya yang besar ialah membalas dendam dengan menyerang Kamboja yang telah menyerang Champa oleh Suryawarman. Akan tetapi penyerangan tersebut gagal. Setelah melakukan persiapan lama, Jaya Warman VII, pendiri Angkor Thom, melancarkan serangan besar-besaran terhadap Champa. Sekali lagi, Champa jatuh ke tangan Kamboja. Suryawarman memutuskan untuk bersekutu dengan Kamboja. Kemudian Khmer menyerang Champa lagi, dan Champa dikuasai oleh Khmer selama 17 tahun. Karena beberapa alasan yang tidak disebut dalam catatan, pasukan Khmer meninggalkan negeri itu dan memberikan kendali pemerintahnya secara sukarela. Banyak yang berpendapat mengenai sebab pengunduran Khmer yang secara tiba-tiba tersebut. Kesimpulan Mas Pero oleh Chodes adalah bahwa tekanan TI atas kerajaan besar Khmer telah sedemikian keras hingga Angkor dipaksa meninggalkan cita-citanya menjadikan Champa sebagai daerah taklukannya. Kemenangan-kemenangan Mongol di Cina juga dianggap sebagai penyebab berhentinya perang antara Aman dan Champa. Dalam hal Champa, masalahnya sampai pada puncaknya ketika tahun 1281, yaitu saat kesabaran Kubilai Khan telah habis dan beliau mengirim Marsekal Sokatu untuk mendesak pemerintahan Mongol di negeri itu. Seorang raja baru, Jaya Simawarman III, didesak untuk bersekutu dengan Annam tahun 1301. Ia menerima kunjungan dari Tran Naonton yang telah menyerahkan dengan senang hati tahtanya kepada putranya Trah Anton dan pura-pura mencari kebijakan dengan berziarah keliling tempat suci di negeri-negeri tetangganya. Ia menjanjikan pada Raja Cham, salah seorang putrinya, untuk dijadikan istri Raja Cham. Dalam pertalian perkawinan itu, ia terbujuk untuk menyerahkan 2 buah provinsi Cham di utara Choldes Nauges sebagai nilai tukar penyerahan seorang saudara perempuan, Trah Anton. Kemudian ketika pemerintahannya digantikan oleh putranya Cheji, putranya harus menanggung perbuatan bodohnya itu. Tahun 1312, Annam menyerbu Champa, menurunkan Jaya Simawarman IV dari tahtanya dan menggantinya dengan adiknya, Chunang. Champa sekarang menjadi provinsi Annam yang rajanya diangkat sebagai pangeran pembayar pajak kelas 2. Tetapi Chenang tetap saja setia pada Champa dan tidak mau menyerahkan pada kekuasaan Annam. Ia memberontak dan berusaha mengembalikan 2 provinsi yang telah diserahkan oleh ayahnya,
Raja Anan ialah pendiri dinasti 12 dalam sejarah Cham yang berkuasa sampai tahun 1390. Ini merupakan pembuka bagi kebangkitan Cham dengan mengambil manfaat atas berdirinya dinasti Ming di Cina. Dengan mulai serangkaian serangan-serangan yang sukses di Annam, negeri itu tetap dalam keadaan teror terus-menerus sampai tahun 1390. Raja Cham terbunuh dalam perang di laut. Kemudian Champa kehilangan provinsi Indrapura atau Guangnam. Tahun 1441, pemerintahan Jayasimawarman V berakhir. Di tahun 1471, tentara Vietnam dinasti Le menaklukkan kerajaan Champa. Sekitar 60.000 orang tentara Champa terbunuh, termasuk Raja Champa dan keluarganya, dan sekitar 60.000 orang lainnya diculik untuk dijadikan budak. Kerajaan Champa diperkecil wilayahnya, yang sekarang dikenal dengan nama Nha Trang. Pada tahun 1720, terjadi serangan baru dari tentara Vietnam yang mengancam kerajaan Champa. Seluruh bangsa Cham berimigrasi ke arah barat daya, ke wilayah utara Danau Tonle Sap, yang sekarang merupakan Kamboja. Dengan kejatuhan Wijaya pada 1471, maka keluasan negara Champa semakin mengecil, dan ibu kota negara Champa berpindah untuk kesekian kalinya. Kali ini jatuh ke selatan, ke Panduranga, mengikuti sejarah. Semenjak pelantikan Potri Tri sebagai raja untuk ke seluruh Champa, dan dengan perpindahan beliau ke Panduranga untuk menumbuhkan kerajaan yang baru, maka bermulalah perkembangan Islam secara besar-besaran di Champa. Bahasa Sanskrit yang selama ini menjadi bahasa resmi Champa juga tidak digunakan lagi. Semenjak era inilah Champa bertukar corak. Tidak pasti sama ada Champa terus-menerus diperintah oleh Raja Islam sehingga kejatuhannya ke Vietnam. Akan tetapi berdasarkan kepada keunikan sistem pentadbiran yang diamalkan di Champa, di mana terdapat berbagai kerajaan dalam satu wilayah pada masa yang sama, maka berkemungkinan bahwa ada raja-raja Islam yang memerintah Champa pada zaman 3 abad setelah kejatuhan Wijaya. Keunikan sistem pemerintahan Champa adalah karena Champa terdiri dari persekutuan berbagai kaum yang dikenal majemuk sebagai orang Champa. Selain kaum Cham sendiri, penduduknya juga terdiri dari berbagai kaum etnik daripada rumpun lain yang juga merupakan rumpun bahasa Austronesia, yaitu Buak Bukit atau Hill Tribes, yang terdiri daripada kaum-kaum Chro, Ede, Roy, Jorai, Rade atau Koho, dan Rangley, dan termasuk juga dari rumpun bahasa Austroasiatik seperti kaum Dera atau Montanagars, yang terdiri dari kaum-kaum Ma, Sre, dan Stieng. Meskipun terdapat raja yang memerintah Champa secara keseluruhannya, terdapat juga raja-raja kecil, misalnya Raja Baode yang menjadi raja untuk kaum etnik tertentu. Ini mempunyai kesamaan dengan kaum Batak dan Mandaling yang ada di Indonesia, misalnya yang mempunyai raja-raja mereka sendiri, tetapi semata-mata hanya sebagai raja adat. Dalam mengkaji sejarah Champa, mungkin pengkaji sejarah tidak memahami kedudukan raja pada kaum masing-masing, dan hal ini telah menimbulkan kekeliruan. Disebabkan dalam satu zaman yang sama akan terdapat rujukan kepada 2 atau 3 raja yang berlainan nama. Dalam tradisi pemerintahan Champa, hanya raja yang mempunyai kekuatan tentara dan kekuasaan politik negara sebagai raja kepada raja-raja di bawahnya, atau Raja Tiraja Champa, King of Champa. Berdasarkan kepada manuskrip-manuskrip yang terdapat, berkemungkinan besar setelah kejatuhan Wijaya, kekuasaan ini pernah dipegang oleh raja yang beragama Islam. Kerajaan Champa merupakan kerajaan maritim, sehingga pandai dalam pelayaran. Pelabuhan utama Champa ialah Rantang dan Natrang. Pelabuhan tersebut merupakan pemasok utama pendapatan kerajaan ini, karena Guangnam menawarkan pelabuhan yang lebih baik daripada pelabuhan yang lain, di mana kapal pedagang dari India, Sumatera,
Jawa dan Cina bisa mendapatkan persediaan air bersih di pelabuhan ini. Sejarah Kerajaan Champa. Champa terletak di sebelah laut sebelah selatan Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan. Demikian menurut catatan Ma Huan dalam bukunya Yin Yang Shenglan, pemandangan indah di seberang samudra. Orang berlayar menuju ke sebelah barat daya dari Kabupaten Changle, Provinsi Fujian, Tiongkok Selatan. Bila ada angin, buritan kapal akan sampai di Champa pada hari ke-10. Di sebelah selatan Champa terdapat kerajaan tetangga bernama Kamboja. Di sebelah barat berbatasan dengan Laos. Di sebelah laut timur adalah Laut Besar. Di bagian timur Laut Champa terdapat sebuah pelabuhan, Shinshu atau Guino. Di pantai terdapat sebuah menara batu. Di sana tempat berlabuh kapal-kapal yang berdatangan. Kampungnya bernama Sri Wijaya dan dipimpin oleh 2 kepala kampung yang mengurus 50 hingga 60 kepala keluarga. Kota Campapura sebagai ibu kota kerajaan Champa terletak kira-kira 100 li atau puluhan kilometer di sebelah barat daya kampung itu. Di kota Campapura terdapat istana sang raja. Tembok kotanya terbuat dari batu dan berpintu 4. Pintu gerbangnya dijaga ketat. Kerajaan Champa atau bahasa Vietnam Chim Tan adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang, termasuk daerah Vietnam Tengah dan Selatan. Diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan 1832. Sebelum Champa, terdapat kerajaan yang dinamakan Lin Yi atau Lam Ap yang didirikan sejak tahun 192. Namun hubungan antara Lin Yi dan Champa masih belum jelas. Komunitas masyarakat Champa saat ini masih terdapat di Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, atau Pulau Hainan, Tiongkok. Bahasa Champa termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kerajaan Lin Yi merupakan inti pertama negeri Champa yang masuk sejarah pada akhir abad kedua. Sumber-sumber Cina memberitakan pendiriannya sekitar tahun 192. Pembentukan kerajaan Lin Yi pada tahun 192 didahului setengah abad sebelumnya, yakni pada tahun 137, dengan usaha penyerbuan pertama terhadap Xianglin oleh segerombolan orang barbar yang kira-kira 1000 jumlahnya yang datang dari luar perbatasan Jiannan. Sebelum terbentuknya kerajaan Champa, di daerah tersebut terdapat kerajaan Lin Yi atau Lam Ap. Akan tetapi saat ini belum diketahui dengan jelas hubungan antara Lin Yi dan Champa. Lin Yi diperkirakan didirikan oleh seorang pegawai pribumi yang bernama Qiulen. Mengambil keberuntungan dari merosotnya kekuasaan dinasti Han, akhirnya untuk membentuk wilayah dari sebagian wilayah militer Cina, kemudian menyatakan diri raja di Xianglin, wilayah yang paling selatan. Secara kasar dapat disamakan dengan bagian selatan, yaitu di daerah kota Hue, yang sekarang menjadi provinsi Vietnam, Tao Tien. Mula-mula Lin Yi, ibu kota Lin, disangka kependekan dari Siam Lin Yi, ibu kota Xianglin. Tetapi akhir-akhir ini dikemukakan menurut Stein kemungkinannya sebagai nama suku bangsa. Wilayah kekuasaan. Sebelum tahun 1471, Champa merupakan konfederasi dari 4 atau 5 kepangeranan yang dinamakan menyerupai nama wilayah-wilayah kuno di India. Indrapura. Kota Indrapura ini disebut Dong Duong, tidak jauh dari Danang dan Hue sekarang. Danang dahulu dikenal sebagai kota Singapura dan terletak dekat lembah Maesun, di mana terdapat banyak reruntuhan candi dan menara. Wilayah yang dikuasai oleh kepangeranan ini termasuk provinsi-provinsi Guangpin, Quang Tri, dan Tura Tien Hue, sekarang ini di Vietnam. Amaravati. Kota Amaravati menguasai daerah merupakan provinsi Guangnan, sekarang ini di Vietnam. Vijaya. Kota Vijaya saat ini disebut Chaban, yang terdapat beberapa mil dari sebelah utara kota Quy Nhon.
di Provinsi Binh Dinh di Vietnam. Selama beberapa waktu, Kepangeranan Wijaya pernah menguasai sebagian besar provinsi-provinsi Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, dan Phuyen. Kautara, kota Kautara saat ini disebut Nha Trang, yang terdapat di Provinsi Can Hoa, sekarang ini di Vietnam. Panduranga, kota Panduranga saat ini disebut Phan Rang, yang terdapat di Provinsi Ninh Thuan, sekarang ini di Vietnam. Panduranga adalah daerah Champa terakhir yang ditaklukkan oleh bangsa Vietnam. Di antara kepangeranan tersebut terdapat dua kelompok atau suku, yaitu Dua dan Chau. Suku Dua terdapat di Amaravati dan Wijaya, sementara suku Chau terdapat di Kautara dan Panduranga. Kedua suku tersebut memiliki perbedaan tata cara, kebiasaan, dan kepentingan yang sering menyebabkan perselisihan dan perang. Akan tetapi, biasanya mereka berhasil menyelesaikan perselisihan yang ada melalui perkawinan antar suku. Kedatangan Islam di Champa. Pada awalnya, Champa memiliki hubungan budaya dan agama yang erat dengan Tiongkok. Namun peperangan dan penaklukan terhadap wilayah tetangganya, yaitu Kerajaan Funan, pada abad keempat, telah menyebabkan masuknya budaya India. Setelah abad ke-10 dan seterusnya, perdagangan laut dari Arab ke wilayah ini akhirnya membawa pula pengaruh budaya dan agama Islam ke dalam masyarakat Champa. Sebelum penaklukan Champa oleh Bile Tantong, agama dominan di Champa adalah Siwaisme, dan budaya Champa sangat dipengaruhi India. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10, namun hanya setelah invasi 1471. Pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan para tuanku Champa juga mulai memeluk agama Islam, dan ini pada akhirnya memicu orientasi keagamaan orang-orang Cham. Pada saat aneksasi mereka oleh Vietnam, mayoritas orang Cham telah memeluk agama Islam. Kebanyakan orang Cham saat ini beragama Islam. Namun seperti orang Jawa di Indonesia, mereka mendapat pengaruh besar Hindu. Catatan-catatan di Indonesia menunjukkan pengaruh Putri Darawati, seorang putri Champa yang beragama Islam, terhadap suaminya, Kertawijaya, Raja Majapahit ke-7, sehingga keluarga kerajaan Majapahit akhirnya memeluk agama Islam. Makam Putri Champa dapat ditemukan di Trowulan, situs ibu kota kerajaan Majapahit. Kedatangan Islam di Champa dibuktikan dengan adanya dua prasasti Kufi yang ditemukan di Phan Rang atau Phan Ri atau Panduranga. Dalam prasasti tersebut bertarik 1039 Masehi, dan yang satu bertarik 1036 hingga 1039 Masehi. Ini menunjukkan bahwa orang Islam telah datang dan menetap di Champa semenjak pertengahan abad ke-10. Dalam cerita lain disebutkan bahwa telah ada hubungan antara Champa dengan Islam sekitar tahun 1000 hingga tahun 1036. Jadi, Raja Champa pergi ke Mekah selama kurang lebih 37 tahun, kemudian kembali ke Champa. Adapun mengenai siapa orang Islam pertama yang datang dan menetap di Champa, Fatimi dan Rafaise berpendapat bahwa kebanyakan orang Islam yang datang ke Champa adalah orang-orang dari Parsi. Sebagai buktinya ialah pengembaraan orang-orang Cina yang bernama I Ching yang menaiki sebuah kapal Pose atau Parsi pada tahun 671. Dari kedua ukiran tulisan prasasti Kufi di atas, dikatakan bahwa keduanya ini berasal dari Syiah yang ditulis oleh orang Parsi atau orang Islam Parsi. Salah satu di antara keduanya yaitu bertuliskan Abu Kamil yang mempunyai tujuan yang sama seperti orang Parsia dan Irak datang ke Champa diduga untuk mencari kekayaan. Mengenai prasasti yang kedua, Fatimi dan Rafaise juga berpendapat bahwa prasasti tersebut telah ditulis oleh orang Parsi juga yang bertuliskan Mahmud Ghaznawi yang pada waktu itu
memerintah hampir seluruh Persia. Selain itu, petunjuk lain mengenai Islam di Champa ini adalah upacara-upacara Cambani, misalnya upacara menamai bayi, yang hampir semua rata-rata bernama Ali, Ibrahim atau Muhammad untuk laki-laki, dan Fatimah untuk bayi perempuan. Ini menandakan pengaruh dari unsur Syiah atau Parsi. Pada masa ini juga, dunia Melayu sedang mengalami Islamisasi. Jadi, Islam mulai sepenuhnya berkembang di Cham setelah mereka berhubungan dengan dunia Melayu. Seperti yang telah dijelaskan di atas, orang Islam di kawasan Panduranga memanggil diri mereka Cambani, yang diambil dari bahasa Arab Bani, yang artinya anak atau keturunan. Dan kebanyakan para pegawai Bani ini memahami bahasa Arab dan memiliki beberapa salinan Al-Quran. Masjid menghadap ke Mekah dan ditutup hampir sepanjang tahun, kecuali pada bulan Ramadan. Ramadan yang dikenal sebagai Ramadan atau bulan puasa adalah yang diperuntukkan kepada ahli-ahli agama Bani yang akan berpuasa mewakili semua komuniti. Namun mereka hanya berpuasa hanya 3 hari pertama bulan tersebut. Khotbah sembahyang Jumat terdiri dari syarahan atau kajian yang dipetik dari beberapa ayat Al-Quran. Diikuti dengan jamuan makan. Meskipun Champa ini merupakan Islam dan Allah disertakan dalam imannya, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan Islam, yang di dalamnya terdapat beberapa kesan tentang kepercayaan primitif Melayu Polinesia yang bercampur aduk dengan unsur-unsur Brahmanisme. Meskipun mereka beragama Islam, namun tidak salah apabila melibatkan poyang atau kesucian yang dipandang tinggi oleh orang kafir. Mereka menyambut satu upacara pemujaan khas yang dipandang sebagai semangat bayi yang meninggal ketika masih bayi atau keguguran. Mereka percaya bahwa semangat ini menunggu untuk dihidupkan kembali. Islam dan Kerajaan Champa. Islam masuk dan perkembangannya di Vietnam, khususnya Islam pada tahap awal, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran kerajaan dan etnis Champa. Uraian tentang Islam di Vietnam diawali dengan uraian sejarah keberadaan Champa kuno dan etnis Champa. Champa, menurut literatur Cina, dari negeri bernama Lin Yi yang muncul pada tahun 192 Masehi, terletak di bagian tengah negeri Vietnam sekarang, di utara, dan Sungai Donai Selatan. Penduduk Lin Yi bertutur dengan bahasa Cham dari rumpun Austronesia. Sejak awal, Lin Yi negeri yang takluk pada Cina dan membayar upeti kepada Cina. Nama Champa disebut dan dipakai pertama kali dalam 2 buah inskripsi bahasa Sanskerta. Satunya bertarik 658 Masehi yang ditemukan bagian tengah Vietnam, dan satu lagi ditemukan pada 668 Masehi di Kamboja. Abad ke-8 merupakan puncak Kerajaan Champa yang ditandai dengan kekuasaan wilayahnya dan kemajuan peradabannya. Pada masa ini, Champa merupakan sebuah kerajaan persekutuan yang terdiri dari kerajaan negeri, Indrapura, Amarawati, Vijaya, Kautara, dan Pandurangan, yang masing-masing mempunyai pemerintah yang otonom dengan ibu negara Indrapura atau Guangnam sekarang. Kerajaan Champa mempunyai hubungan dengan kerajaan tetangganya, dengan Cina dan Vietnam di utara, Kamboja di barat, dan Nusantara di selatan. Contoh sejarah literatur, mengirim utusan-utusan dan mengadakan hubungan ekonomi dan keagamaan dengan Cina. Ajaran agama yang dianut masyarakat Champa pada abad ke-8 dan ke-9 adalah Buddha Mahayana yang merambah Champa melalui Sami atau pendeta Buddha yang datang dari Cina. Adapun relasinya dengan Nusantara bermula ketika terjadi perompakan besar-besaran oleh orang Jawa penghujung abad ke-8. Hubungan itu kemudian menjadi lebih baik dalam bentuk hubungan perdagangan dan persahabatan. Pada abad ke-9, terjadi peralihan orientasi Champa dari Cina. Mulai zaman ini, kebudayaan Champa termasuk sistem sosial keagamaan
dan lain sebagainya. Dipengaruhi oleh budaya India dan agama Hindu dan Buddha, pada tahun 939 Masehi, muncul kekuatan baru di wilayah ini, yakni Dai Viet, kemudian menjadi Vietnam. Mulai sejak saat itu, terjadi peperangan yang berkepanjangan antara Vietnam dan Champa. Pada tahun 982 Masehi, Vietnam berhasil menghancurkan ibu kota Indrapuraja Champa, memindahkannya jauh ke selatan, yakni ke Vijaya, Binh Dinh sekarang. Namun pada tahun 1044, Dai Viet atau Vietnam bahkan berhasil menduduki kota Vijaya dan membunuh rajanya. Berbagai usaha pernah dilakukan raja-raja Champa untuk membalas dendam dan menyerang Vietnam yang semakin dapat memperbesar wilayahnya dan mencaplok Champa. Suatu kali, kerajaan Champa pernah kembali pada masa kejayaannya, meski hanya dalam waktu singkat, yaitu ketika diperintah oleh Che Bonga 1360 hingga 1390. Dialah yang berhasil dalam usaha mengembalikan wilayah yang dirampas Vietnam dan memerintah dengan cukup adil, serta berjaya memerangi para perampok. Pada tahun 1471, Raja Vietnam Le Thanh Tong menyerang Champa secara besar-besaran dan menghancurkan Vijaya, membunuh lebih 40.000 penduduk, mengusir lebih dari 30.000 lainnya dari bumi Champa. Bahkan lebih jauh lagi, dia telah menghancurkan sisa-sisa kebudayaan Champa yang dipengaruhi Hindu-Buddha dan kemudian menggantikannya dengan kebudayaan Cina atau Vietnam. Dengan kemenangan Le Thanh Tong 1471 itu, tamatlah riwayat kerajaan Champa belahan utara, khususnya Indrapura, Amaravati, Vijaya. Selanjutnya yang bertahan adalah sisa-sisa kerajaan Champa belahan selatan, yaitu Kautara dan Panduranga, yang diperintahi oleh Botritri dan pengganti-penggantinya. Karena kerajaan Champa mulai menerima kebudayaan Melayu serta Islam yang masuk melalui pelabuhan Panduranga dan Kautara, dan juga meningkatkan hubungan dengan negeri-negeri di Melayu dan Nusantara. Bahkan dikabarkan bahwa Raja Champa yang bernama Oklauhalu 1579 hingga 1603 sudah memeluk agama Islam dan pernah mengirim tentaranya untuk membantu Sultan Johor di Semenanjung Malaka untuk berperang menentang Portugis pada tahun 1511. Bagaimanapun Raja Nguyen dari Vietnam menaklukkan Kautara 1659 dan Panduranga 1697. Akibatnya, Raja Panduranga terakhir, Po Chai Bre, terpaksa mengungsi meninggalkan negerinya bersama ribuan pengikutnya menuju Rong Dam Rey di Kamboja. Pada 1832, penguasa Vietnam My Man melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap sisa-sisa terakhir penduduk Champa, Panduranga, dan merampas seluruh sawah ladang mereka, serta memasukkan wilayah Pandurangan menjadi bagian Vietnam. Hal ini menandai lenyapnya sisa-sisa kerajaan Champa terakhir di peta bumi untuk selamanya. Walaupun kebudayaan dan etnis Champa tetap berlanjut di pengungsian, yakni Kamboja. Seperti telah diuraikan sebelumnya, banyak orang Champa yang meninggalkan tanah airnya karena desakan Nan Tien atau pergerakan orang-orang Vietnam ke selatan. Untuk menyelamatkan diri, mereka hijrah ke Kamboja. Di Kamboja mereka bertemu dengan kelompok Melayu yang datang dari Nusantara. Akulturasi budaya yang terjadi karena persamaan agama dan rumpun bahasa Austronesia tersebut membentuk sebuah komunitas masyarakat baru yang disebut Melayu Champa atau Java Champa. Mazhab yang diikuti. Terdapat dua mazhab besar umat Islam di Vietnam, mazhab Sunni dan mazhab Bani. Adapun mazhab Sunni terbesar di seluruh penjuru negara, kecuali dua tempat, antara Tuan dan Ninh Tuan, dan mayoritas mereka menganut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Bani tersebut di daerah Ninh Tuan dan Binh Tuan, dan mazhab ini tidak banyak dikenal oleh umat Islam di dunia.
karena memiliki ciri khusus domestik dan memiliki pengaruh kuat warisan dari India yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Seperti menjadikan pemimpin untuk sholat, mewakili jamaah. Tidak ada perhatian dari para pemimpin dengan jamaah mereka, sehingga menyebar di tengah mereka ajaran-ajaran syirik dan tersebar di tengah-tengah mereka aktivitas yang tidak sesuai dengan akidah yang benar oleh karena kebodohan sedikitnya ulama dan para dai. Dan ketika datang bulan Ramadan, mereka memisahkan diri dari istri-istri mereka sejak awal bulan hingga akhir bulan karena mereka tinggal di masjid selama bulan Ramadan. Dan banyak lagi permasalahan lainnya yang ada di sana. Boleh jadi fenomena terjadi oleh karena kebodohan mereka terhadap Islam dan ajaran-ajaran yang sebenarnya, dan terputusnya hubungan mereka dengan dunia Islam dalam waktu lama, sehingga mereka memiliki keyakinan apa yang dalam Islam, dan bahkan hingga mencapai pada tuduhan bahwa mazhab Sunni adalah bid'ah. Sebagaimana yang terjadi di sana, adanya perselisihan dan perdebatan tentang tema antara mereka dan mazhab Sunni. Pada tahun 1959, sebagai mereka umat Islam bagian selatan, khususnya umat Islam di kota Saigon, dan terjadi perkenalan dan dialog di tengah mereka tentang Islam, sehingga mereka memahami bahwa jamaah mereka jauh dari hakikat Islam, dan mereka mulai belajar dari mereka ajaran yang benar, dan juga memperbarui keislaman mereka, dan memperbaikinya. Kemudian kelompok ini pulang ke negeri mereka, dan mengajak masyarakat pada ajaran Islam yang bersih dan benar. Maka dakwah itu pun berhadapan dengan berbagai bentuk penolakan, pendustaan, dan tuduhan dari warga, dan menganggapnya sebagai bid'ah dan khurafat. Namun berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memenangkan agama dari keyakinan yang menyimpang dan agama yang batil yang diajukan, kecuali Allah mampu menyempurnakan cahayanya, sehingga sebagian mereka menerima dakwah ini dengan penuh kepuasan dan kerelaan. Dan akhirnya mereka memperbarui dan memperbaiki keislaman mereka. Dan melalui ini terjadi titik tolak penting dalam sejarah, berupa bersinar kembali cahaya Islam di tengah mereka setelah sebelumnya mengalami kejahilan di negeri mereka dalam waktu yang lama. Dan akhirnya setiap hari terus bertambah orang-orang yang memperbaharui keislaman mereka, dan bertambah pula 4 pembangunan masjid di daerah tersebut. Karena keberadaan mereka dalam masjid-masjid yang ada dapat mengarah pada perbedaan dan perdebatan. Adapun masjid yang dimaksud adalah Masjid Oegnon, Masjid Ansuan, Masjid Van Lam, dan Masjid Nolam, dan semuanya terdapat di provinsi Ninh Thuan. Sementara itu, gerakan pembaruan tidak mencakup provinsi Ninh Thuan, sehingga penduduknya tetap berada pada keyakinan tersebut, hingga datang pembaruan yang dibawa oleh sebagian pemuda Islam mereka pada tahun 2006. Sebagaimana sisa dari mereka menerima gerakan ini dan bertambah jumlah mereka, karena mereka betul-betul membutuhkan orang yang bisa mengajarkan Islam kepada mereka. Kelompok-kelompok klasik umat Islam. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal kepada suku-suku beragam, dan melalui tulisan dapat kita bagi pada 3 kelompok. Kelompok pertama, Muslim Cham, yang merupakan kelompok mayoritas. Kelompok kedua, umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka adalah pedagang Muslim yang datang dari negeri-negeri yang beragam, kemudian menikah dari anak-anak negeri tersebut, seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Dan jumlah mereka merupakan kelompok terbesar dari jumlah umat Islam secara keseluruhan. Kelompok ketiga, Muslim dari warga Vietnam asli, dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang Muslim dan komunikasi secara baik, seperti kampung Tan Bu pada bagian kota Tan An, baik dengan masuknya warga kepada Islam atau mereka masuk Islam melalui pernikahan. Kondisi umat Islam. Umat Islam adalah bagian dari penduduk negeri. Maka dari itu, kondisi mereka sangat berhubungan dengan pertumbuhan negara dan kemajuannya.
dan kondisi negara Vietnam sepanjang tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang pesat dan prestasi yang banyak yang belum pernah dialami pada pemerintahan sebelumnya. Dan pada tahun 2007, Vietnam resmi menjadi anggota Organisasi Negara Perdagangan Internasional. Setelah mampu berpartisipasi melakukan perbaikan ekonomi dan meluas jaringannya pada beberapa tahun terakhir. Karena itulah, Vietnam menjadi salah satu dari negara yang mampu membangun beberapa komponen perbaikan ekonomi dan membuka negara di hadapan investor asing dan perusahaan-perusahaan swasta dengan jumlah miliaran dolar untuk menanamkan investasinya di berbagai lini dan sektor yang beragam. Dan jika dibandingkan dengan kondisi umat pada kurun sebelumnya, umat Islam saat ini mengalami perbaikan, sehingga sebagian umat Islam mampu keluar dari sangkar kemiskinan dan ketiadaan, bahkan berubah kondisi hidup mereka. Namun jumlahnya masih terbatas, karena masih banyak dari umat Islam, bahkan dalam jumlah yang begitu besar, umat Islam menghadapi berbagai problema kemiskinan dan permasalahan materi, khususnya yang tinggal di luar dari Ho Chi Minh City. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.